Anak-anak calon santri Madrasah Sanawiyah Negeri 44 Jakarta Timur, MTI ya, boarding semua di sini. Anak-anak, hari ini kita akan simulasi. Pertama, saya ingin be- saya ingin sebentar. Sebentar. Oke. Saya rasa eh, anak-anak di sini semua, ibu-ibu, orang tua murid sudah membaca yang namanya kartu tes atau kartu ujian. Yang dimana di kartu tes tersebut sudah diberitahu untuk menginstal aplikasi apa dan harus memakai device apa. Oke, di situ sebenarnya saya sedikit lupa mencantumkan bahwa kalau misalnya anak-anakku ini menggunakan tablet itu diperbolehkan selama dia tabletnya ber-OS kan Android ya, dengan pastinya Android yang versi ke-11 atau versi yang baru-baru saja. Dari 2000, pokoknya versi yang dari 2021 sampai 2026 ini itu masih bisa dijalankan. Jadi boleh menggunakan HP, yang pertama boleh menggunakan tab selama operating sistemnya apa? Selama operating sistemnya Android. Tidak bisa menggunakan operating sistem iOS maupun Huawei, yang dari Huawei atau Windows atau macOS. Jadi hanya bisa Android saja. Oke, untuk aplikasinya sudah saya bagikan lewat kartu tes tersebut. Jadi sudah ada di poin nomor 3 kalau saya nggak salah. Jadi untuk mendownloadnya itu saya jelaskan lagi. Untuk mendownloadnya barangkali ada yang belum mendownload. Silakan dibuka Google Play Store. Mohon maaf, Pak Apit, sebentar. Oke, silakan dibuka. HP-nya dicari, dibuka Google Play Store, ya. Google Play Store ini, ya. Di sini silakan kalian cari, anak-anak cari CBT Exam Browser namanya. CBT Exam Browser. Nah, aplikasi ini yang benar adalah yang dari Mimikry Dev. Jadi di bawahnya itu ada tulisan Mimikry Dev. Nah, itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk esok hari. Atau kalau kalian nggak mau salah, silakan di copy paste aja link yang saya berikan di kartu tes kalian. Ya, jadi ini ada dua versi aplikasi sebenarnya. Ada versi yang pro, yang dan ada aplikasi yang biasa. Untuk perbedaannya apa? Perbedaannya cuman ini yang Pro, mohon maaf. Nah, ini yang Pro berbayar 9.000. Perbedaannya itu sebenarnya sama aja, cuman pada saat kalian mengakhiri ujiannya, jangan kaget kalau pakai yang biasa itu nanti ada iklannya gitu, nak. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti mengakhiri ujian terus ada suruh nonton iklan dulu. Nah, itu nggak masalah. Kalau selama ujian, selama masukin link itu tidak ada bedanya. Bedanya pada saat mengakhiri ujiannya doang. Jadi mau pakai yang pro boleh, mau pakai yang biasa juga boleh. Untuk saya sendiri, kalau untuk saya gimana? Untuk saya sendiri itu saya make yang biasa aja. Oke? Silakan kalau belum diinstal terlebih dahulu, diinstal sampai selesai. Mungkin saya berikan waktu 2 menit sampai 1.50 untuk untuk yang belum menginstal silahkan diinstal. Oke, saya tunggu 2 menit ya sampai 1.50. Oke, kalau sudah diinstal silakan buka aplikasinya CBT Exam Browser. Saya akan tunggu di sini, Nak. Saya akan tunggu di sini sampai 1.50. Oke, untuk
Yang sudah silakan boleh angkat tangan nak. Ada di situ di bawah angkat tangannya yang sudah boleh. Biar nggak sepi-sepi banget ya. Udah 7 orang, 8 orang, 9, 10, 12, 16, 17, 18. Oke. 23 baru 23 yang install. 23, 29, 30 baru 30 nih yang install. Yuk. Oke, saya tambahin waktu 1 menit lagi ya. Barangkali ada yang internetnya nge-lag atau sinyalnya jelek. Oke, jangan diturunin dulu, jangan diturunin dulu. Biar keseluruhan nih 155. Nanti kalau sudah di atas 100 boleh boleh baru boleh kita lanjut. Yo, baru 58. Baru 58 yang angkat tangan. 61. Soalnya kalau misalnya di sininya ketinggalan, nanti di dalamnya itu lebih ketinggalan lagi. Nah, mungkin sambil saya jelasin, bisa kalian lihat di bawah sini, ya, ada kayak iklan gitu, iklan Shopee Pay gitu ya. Nah, itu biarin aja kalau misalnya yang biasa nggak apa-apa. Di sini ada iklannya. Nanti di dalam udah nggak ada iklan lagi. Di aplikasi dalamnya udah nggak ada iklan lagi. Sama, saya jelasin beberapa hal. Yang pertama, pada saat ujian, ya, pastiin rotasi layar kalian itu jangan otomatis, jangan otomatis, ya. Lock di potret, mode potretnya. Jadi nggak boleh miring, nak. Pada saat ngerjain ujiannya tidak boleh miring. Nanti saya jelaskan di dalam alasannya kenapa. Lalu, untuk memperpanjang, jikalau kalian anak-anakku ingin ke bawah, ingin buang hajat, entah itu buang air kecil atau buang air besar, itu biar dia tidak disangka keluar ujian, kalian setting, ya, kalian ada di display dan brightness biasanya, display dan brightness, kalian setting screen timeout-nya atau mati layarnya. Di, di setting ke paling maksimal. Kalau ada never atau jangan pernah, silakan di setting ke never atau jangan pernah. Ya, ini berfungsi untuk apa? Biar pada saat kalian mengerjakan ujian, lalu HP-nya ditinggal di meja, kalian pergi ke misalnya pergi ke bawah untuk buang air kecil, layarnya tidak otomatis mati. Jikalau layarnya otomatis mati, nak, maka bisa jadi sama si aplikasinya itu udah otomatis terblokir. Sehingga kalau sudah terblokir, apakah kalian bisa ngerjain lagi? Nanti ada waktunya. Jadi misalnya terblokirnya 20 menit, ya udah kalian tidak bisa ngerjain selama 20 menit. Oke, jadi ada terblokir nanti 5 menit, mulai dari 5 menit, 10 menit, 20 menit, 40, ya, ada 80, tergantung kesalahan kalian. Ya, kalau misalnya eh, salahnya gara-gara mati layar, itu biasanya 5 menit atau 10 menit. Kan sayang banget waktunya. 100 ujian dengan waktu 150 menit, waktu kalian terbuang 5 menit. Dan kami bisa ngecek siapa saja yang berusaha untuk membuka aplikasi lain. Sehingga yang membuka aplikasi lain ini tidak akan kami buka. Baik yang membuka aplikasi lain ataupun assertive touch. Assertive touch mungkin di yang pada pakai Android, pada pakai iPhone tahu assertive touch itu kayak gini. Dia kayak layar mengambang gitu. Nah, ini kalau kebuka aja ada notifikasinya di saya. Sehingga ini kalau misalnya ada masuk notifikasi ini bisa kalau misalnya nggak sampai buka aplikasi, kalau misalnya kayak gini doang, mungkin nggak langsung saya blokir atau aplikasinya nggak langsung blokir. Ini bisa jadi otomatis, bisa jadi manual. Jadi otomatis saya blokir, otomatis aplikasi yang blokir, bisa jadi manual saya yang blokir. Kalau kebuka kayak gini doang, tuh terus sebentar, terus dalam jangka waktu sebentar, mungkin ya saya masih nyangkanya itu qadarullah, mungkin kepencet, ya. Tapi kalau misalnya udah lama, kira-kira 5 detik aja itu langsung terkunci dan terblokir. Kalau sudah terkunci dan terblokir, anak-anak boleh lapor ke bawah, ya.
Mungkin kalian bisa mengutarakan pendapatnya karena Pak saya terbokir karena nggak sengaja keluar Pak. Mohon maaf segala macam. Bla 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 boleh diutarakan sehingga saya bisa bukain lagi. Tapi kalau misalnya saya lihat di aplikasi ini anak sudah keterlaluan buka Google Chrome lama atau segala macam, atau buka Assertive Touch lama atau segala macam. Nah, itu yang nggak akan saya buka kembali. Oke, itu tidak akan dibuka kembali. Sehingga ujiannya akan berhenti sampai situ. Misal kalian baru ngerjain 40 soal dari 100, ya udah yang dinilai 40 soal itu aja. Ya, dan belum tentu 40 soal itu benar. Mungkin aja yang benar cuma 20. Jadi nilai kalian cuma 20. Oke. Jadi untuk kehati-hatiannya, mohon ekstra hati-hati. Kalau untuk layar miring, ini masih 55, mungkin boleh diturunkan. Saya pikir sudah semuanya. Ya, oke, saya ada semuanya. Oke, ada yang komen di WA saya, bagaimana kalau tab Redmi WiFi only? Eh, Ustadz Hafid, apakah boleh bawa HP untuk hotspot, Ustadz? Ya nggak apa-apa Pak, kalau misalnya dia kuotanya nggak ada, boleh. Oke, diperbolehkan sama Ustadz Hafid untuk membawa HP untuk hotspot. Cuman Ya, mungkin tadi HP-nya kelewatan ditaruh ya. di panitia ya, Ah, ditaruh di pengawas ya, betul. Ustadz. Panitia tidak menyediakan WiFi ya, jadi HP-nya harus sudah berkuota seperti itu. Oke, seperti itu ya. Lupa disampaikan lagi ya. Jadi HP-nya harus sudah berkuota. Kami tidak menyediakan WiFi, Bapak Ibu. Oke, kalau saya pikir sudah, kita lanjut saja ke ujiannya. Ya, silakan dibuka mungkin lewat device yang lain. Kartu ujiannya yang udah diberikan oleh Pak Hafid kemarin. Di situ ada linknya. Mungkin kalau misalnya malas buka nih, ada langsung aja saya kasih. Linknya adalah cbtmtsn24jakarta.sch.id. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa masih MTSN 24? Karena memang untuk server kita masih perlahan berpisahnya. Yang berpisah baru websitenya aja. Untuk ujian pengurusan kita masih bersama dengan 24 ya. Jadi untuk linknya ini silakan masuk terlebih dahulu. Yang udah download silakan diturunin lagi nak. Raise hand-nya silakan diturunin lagi. Nanti kalau udah masuk silakan kalian angkat tangan terlebih dahulu. Angkat tangan lagi kalau sudah masuk CBT MTSN 24-nya. Oke, saya tunggu 2 menit kali ya. Mungkin nggak lama ini. Linknya ini ya saya berikan CBT MTSN 24 Jakarta titik SCH titik ID dan itu ada di kartu ujiannya. Bentar, saya menyalain rotasi layar dulu ya untuk pelajaran buat kalian nanti. Oke, yang udah masuk, yang udah input, terus pencet enter, silakan diangkat tangannya. Yang sudah masuk, terus pencet enter, silakan diangkat tangannya, di raise hand. Biar saya tahu kalau sudah 50-60 bisa saya lanjut. Oke, baru 20 orang. Baru 23. Oke, besok kalau misalnya ada pas ujian ya, saya harapkan memang anak-anak hari ini jelas, terus tidak ada pertanyaan lagi, sehingga besok pada saat ujian lancar. Tapi kalau misalnya ada kendala pada saat ujian, silakan nanti ada petugasnya, ada proktor namanya Ustadz Fahmi di lantai 2. Silakan kalian ke Ustadz Fahmi terlebih dahulu kalau misalnya ada masalah. Kalau misalnya nggak ada masalah, silakan ke kalau misalnya nggak ada masalah, silakan lanjut dikerjain. Tapi kalau misalnya masalahnya tidak bisa di-solve atau diselesaikan oleh Ustadz Fahmi, silakan nanti ke bawah ke ruang panitia. Oke, sudah 38 yang resign. Saya tunggu sampai 50 dulu, kira-kira ya. Baru kita lanjut.
Sudah 46. Dikit lagi. Nanti habis kalau sudah selesai, kita foto bersama ya di akhir ya Pak Hafid. 47, masih 47 nih, dikit lagi. Yuk, yang belum resen, yang belum masuk, silakan masuk terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya sudah dipencet enter, sudah 50 orang, sudah dipencet enter, maaf, ini share screen-nya saya stop dulu. Oke, kalau misalnya saya pindah ke sini ya, video saya kelihatan nggak Pak Hafid? Video saya kelihatan nggak Pak Hafid? Kenapa? Video saya kelihatan kan ya? Video orangnya. Iya, video orang, sayanya. Kenapa hilang itu? Bisa di ini nggak, di pin, pin. Oke, ke link mana Ustadz? Oke, boleh. Di kartu ujian kalian nah, ada di situ ya. Biar tidak ketergantungan, sengaja saya taruh di situ. Jadi yang nanya layarnya putih. Loh, kok video saya udah masuk belum ya, Pak Apit? Maaf. Oke, layarnya putih. Oke, kalau yang kelihatan anak-anak bisa dilihat di kamera saya ya. Oke, sip. Thank you, Pak Apit. Bisa dilihat ini aplikasinya. Tadi kita udah sama-sama input URL, lalu ini kita masuk. Kenapa? Ya, nah, ini kalau misalnya ada notifikasi seperti ini, selalu pilih yang positif aja. Ya, kayak disuruh di sini no thanks atau got it. Terus misalnya yes atau no, yes. Pokoknya yang negatif-negatif aja. Yang negatif-negatif aja. Yang positif aja dipilihnya. Nah, di sini silakan kalian masukin nomor ujian dan passwordnya. Nomor ujiannya, ada yang nanya, oh, sih Pak, linknya yang mana Pak? Di kartu ujian kalian. Ya, ada di kartu ujian kalian. Saya tulisin lagi deh, boleh. Oh, bentar ya. Di kartu ujian kalian, nah. Nih, saya kasih lagi. Linknya mana? Linknya mana? Kalau token, ya tak dulu. Kita nanti akan ke token. Nah, itu dia. Itu dia linknya. Sudah saya berikan. Ya, oke. Sip. Nah, ini dia nomor ujian. Nomor ujiannya itu ada di kartu ujian kalian. Kartu ujian kalian, namanya dia itu username. Sedangkan passwordnya adalah namanya password. Untuk koma, boleh. Boleh juga nomor tes, benar. Wildan Ramadan. Nomor ujian sama dengan nomor tes, boleh. Kalau masukin nomor tes, boleh. Kalau masukin username juga boleh. Itu sama dua-duanya. Ya. Untuk nomor ujian, itu kalian masukin username-nya, ya. Atau nomor ujian, atau nomor tes, sorry. Ya. Untuk komanya itu dipakai. Nah, itu kan ada koma. Nah, itu tetap dipakai. Nggak apa-apa. Dilanjut dipakai aja. Kalau di password itu kan ada koma, itu dipakai. Strip itu di nomor tes itu ada strip, itu dipakai aja. Saya layarnya putih, Ustadz. Gimana tuh? Pak, layarnya putih aja gimana? Kalau layarnya putih itu mungkin karena kotanya ya. Atau coba link yang saya berikan. Kalau misalnya nggak masuk ke situ, coba pakai link yang ini ya. Pakai link yang ini. Coba CBT sama kok kalau nggak salah ya. Lalu tak, oh. Silakan pakai link yang ini. Nomor ujian itu nomor tes apa-apa. Ya, nomor ujian tuh nomor tes sama nomor username.
simulasi aja. Oke, di sini saya beritahu kalau layarnya putih Bu itu karena sinyalnya, Ibu. Mohon dicek lagi sinyalnya atau enggak linknya masih salah. Ada beberapa kok yang sudah bisa. Oke. Eh ini berita ini yang bawah itu ya, ini semuanya yang bawah ini ya, yang bawah ini itu kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai kepencet kecuali tombol refresh. Kalau dipencet ya. Eh, kalau misalnya tombol refresh itu untuk apa? Untuk kalau misalnya gambarnya nggak muncul, soalnya tidak muncul, opsinya tidak muncul gitu ya. Pak, passwordnya berbeda atau sama ya? Sama. Oke. Nanti token ini nih, nak. Token ini diberikan sama siapa? Tokennya diberikan sama pengawas. Sama pengawas kalian. Tokennya nanti diberikan pada pengawas. Adalah, ntar ya, sambil nungguin teman-teman yang masih belum bisa. Untuk sekarang tokennya adalah, oke. Untuk sekarang tokennya adalah JJ8K. JJ8K. Untuk yang belum bisa, pastiin lagi. Saya lupa tadi ngomong sudah terlepas. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, izin sudah terlepas dari family link bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ada yang tidak bisa, kemungkinan besar itu karena HP-nya di family link. Kalau misalnya di family link, tolong dilepas terlebih dahulu. Ya. Huruf kapital apakah pengaruh? Ya, betul, pengaruh. Ustaz, saya nggak bisa terus. Dicoba lagi. Ya, dicoba uninstall, dicoba lagi. Ya, sampai bisa. Ini simulasinya saya buka sampai malam hari kok. Kalau misalnya kalian eh 8K. Kalau misalnya sudah boleh masuk, sudah. JJ8K. Username dan password sudah benar tapi gagal terus. Dicoba lagi. Harus kapital semuanya. Iya, betul harus kapital semuanya. Username yang tes PMB bukan? Iya, betul. Komanya dipakai, stripnya dipakai, ya. Tokennya. Passwordnya apa, Ustadz? Passwordnya ada di itu. Oh iya, kalau misalnya tidak sengaja, anak-anak tidak sengaja, misalnya rotasi layarnya miring, set, otomatis ujiannya akan keluar. Kalian akan masuk lagi ke halaman apa ini? Username, nomor tes, dan password. Oke, mau berapapun itu. Kalian 40 udah ngerjain 40, nggak sengaja kalian miringin. Nah, dia akan keluar. Ya, dia akan keluar. Tapi kalau saking seringnya kalian miringin, nanti kemungkinan besar ini juga akan jadi terblokir. Ya, jadi jangan sering-sering. Udah boleh dikerjain. Jangan sering-sering layar miring kayak gini ya. Hati-hati. Kamu kalau lagi ngerjain ujian, makanya dari itu tadi saya di awal saya kasih tahu layar portretnya itu harus dikunci, jangan pakai layar otomatis. Ini saya masukin nomor ujiannya lagi ya. 2025.
Maaf. Nah, ini saya juga gagal autentikasi. Nggak apa-apa. Tapi karena password saya salah. Mestinya J-nya besar, tidak besar. Oke, tadi tokennya udah boleh mulai. Sudah, silakan. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Ada 10 soal. Silakan. Dicoba-coba. JJ8K. Nih, tokennya saya masukin JJ8K. Masuk? Nah, ini ada tulisan mulai, mulai. Oke. Nah, ini soalnya silakan kalian kerjakan. Kalau misalnya ini tidak terlihat, mungkin ada yang matanya minus, segini masih belum terlihat. Di sini kita ada fitur zoom, ya. Di sini ada kita fitur zoom, ya. Jadi sehingga anak-anak kalau misalnya nggak kelihatan di sini bisa fitur zoom. Terus kita juga ada fitur fokus, sehingga jamnya nggak kelihatan. Yang biasanya deg-degan karena jamnya udah mau habis, pakai fitur fokus aja nak, biar nggak deg-degan. Terus abis itu kita bisa lihat daftar soalnya juga, ya. Di sini lihat daftar soalnya 1 sampai 10. Kalau misalnya sudah dikerjakan dia akan berwarna hijau, ya. Akan berwarna hijau kalau sudah dikerjakan. Tapi kalau ragu-ragu dia akan berwarna kuning. Oke, yang sudah dikerjakan berwarna hijau, ragu-ragu berwarna kuning. Kalau belum mulai, dia akan berwarna putih. Oke, kalau misalnya seandainya, misalnya kalian jawab B, sini kalian jawab B. Nah, di sini kan udah hijau. Kalau misalnya belum jawab tuh kan masih merah. Tapi terkadang dia ada kayak ngebug gitu. Kalian udah jawab B, tapi di atasnya masih merah. Nah, itu bagaimana? Kalian jawab yang lain dulu, misalnya jawab ke C, baru jawab lagi ke B. Ya, itu terkadang sistemnya ngebug, sering banget seperti itu. Oke, sering banget seperti itu. Bagi yang ketinggalan nanti ada Zoom recordnya. Kita lanjut aja dulu. Oke, oke, kalau misalnya diperhatiin, ininya tuh udah hijau atau belum? Diperhatiin ininya udah hijau setiap jawab, diperhatiin ininya sudah hijau atau belum. Kalau enggak nanti pada saat review, pada saat keseluruhan review, jawabannya tuh udah hijau semua apa masih belum? Oke, kita sama-sama jawab ya. Nih, saya asal aja. Oke, ini ada pertanyaan Pak Ferdi, mohon maaf. Yap. Ya, Pak, disediakan colokan atau tidak? Jawabannya adalah panitia hanya menyediakan lubangnya saja. Kalau misalnya merasa HP-nya cepat ngedrop, silahkan Bocor, antum bocor. bawa colokan sendiri. Seperti itu. Ya, untuk lubangnya ada, lubang untuk ngecasnya. Tapi bagi yang merasa HP-nya cepat ngedrop atau cepat habis baterainya, silahkan diperbolehkan untuk membawa kabel roll sendiri. Seperti itu. Jadi bawa kabel roll masing-masing ya biar enak. Kalau enggak, selain HP, alat tulis, selain HP, alat tulis dan Satu. mungkin tab, itu masih boleh juga bawa power bank ya Pak Hafid ya. Boleh, boleh. Masih Atau enggak powerbank juga diperbolehkan nggak apa-apa. bawa power bank. Powerbank. Mm-mm. Oke, Pak share screen, nggak bisa share screen nak. Kalau misalnya yang ini udah masuk ujian, itu bener-bener HP kalian tuh kayak dimiliki sama aplikasinya banget. Jadi untuk share screen, untuk keluar nih, saya mencoba keluar, itu nggak bisa tuh. Ya, nih saya keluar tidak bisa. Untuk buka notif, ora iso. Ya, seandainya bisa juga, seandainya bisa kalian akan terbaca, saya ada notifikasinya kalian ngapain, sehingga nanti akan terblokir. Oke, jadi, nah, diperhatikan lagi kalau misalnya pengen pakai data, kok nggak bisa diaktifkan? Ya memang nggak bisa diaktifkan. Kalau misalnya mau pindah ke data, berarti kalian eh, kamu logout dulu, terus exit, baru nyalain datanya. Oke. Oke, ini ragu-ragunya itu ya, kalau misalnya kalian udah isi semua, tapi ada satu soal yang masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragunya ini silakan dimatikan terlebih dahulu, karena biasanya, bukan biasanya, ada kemungkinan walaupun kecil, ada kemungkinan yang ragu-ragu itu dibaca oleh sistem tidak terjawab. Ya,
ragu-ragunya ini nanti dibaca oleh sistem jadi tidak terjawab sehingga dia bakalan kosong. Ya, dia bakalan kosong. Jadi ini nggak ada nilainya kalau kalian masih checklist abu-abu pada saat submit. Ya, ada kemungkinan walaupun kemungkinannya kecil, ya, tapi tetap saja ada kemungkinan yang udah kalian jawab jadi kosong gara-gara lupa matiin tombol ragu-ragu. Oke? Sip. Sepertinya nih saya sudah jawab semua. Yang ini next ya, yang ini next, yang ini untuk next nih, yang ini untuk back. Ya, yang ini untuk back. Ini untuk next, yang satunya untuk back. Yo. Oke, kalau misalnya sudah berakhir, mau diakhiri. Oh, ya lupa. Ada waktunya, timernya di atas nih. Kalau misalnya waktunya sudah habis atau sudah jam 12, ya, atau sudah jam 12, ya, waktunya sudah habis atau waktunya sudah jam 12, itu aplikasi automatically sudah tertutup secara otomatis. Sehingga kalian sudah tidak bisa ngerjain lagi se nggak bisa ngerjain lagi dan nilai kalian misalnya baru ngerjain sampai 80, Pak, saya baru ngerjain 80. Ya udah, nilai kalian yang dinilai sampai soal 80 aja. Ya, oke, sip. Ini udah terakhir, kita pencet yang terakhir. Oke, di sini ada akhiri ujian ini. Nah, yang ini itu tinggal dicentang aja. Yang ini tinggal dicentang, terus pencet selesai. Ya, akhiri ujian ini. Oh, ini saya layarnya mirror ya. Akhiri ujian ini saya telah mengecek seluruh jawaban bla 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 bla. Ini tinggal pencet selesai aja. Nanti apakah nilainya akan langsung keluar? Tentu saja tidak, ya. Nilainya tidak keluar langsung hari ini. Oke, ini layarnya untuk akhiri ujian seperti ini. Kalau sudah selesai diperhatiin. Jangan lupa kalian logout terlebih dahulu sebelum keluar. Kalian pencet logout ini, nak, ya. Kalian pencet logout ini. Mungkin mungkin saya pikir kalian udah selesai semua ya. Kalian pencet logout ini, ya. Untuk simulasi boleh asal aja, nggak apa-apa. Asalin aja, nggak dinilai kok. Kalau kalian mau tahu kalau soalnya ada hubungannya atau nggak ada hubungannya juga sih soal simulasi sama ujian besok. Paling ini buat latihan doang. Ya, kalian pencet aja logout dulu, ya. Always pencet logout dulu, ya. Pencet logout dulu. Kalau sudah logout seperti ini, baru kalian boleh keluar. Keluarnya di mana? Di sini, Nena. Kalau sekarang di layar saya sebelah kanan, ya. Kalau misalnya di layar kalian mungkin di sebelah kiri bawah. Dia tulisannya exit atau keluar, ya. Di sini. Oke, sip. Tinggal pencet please check again before exit. Exit. Oke. Nah, kalau misalnya exit kayak gini, kalau kita pakai yang gratis itu biasanya ada iklan, muncul iklan 10 detik atau berapa detik. Itu ditonton aja, kalau nggak bisa kalian langsung close aja juga nggak masalah. Oke. Saya sudah logout, udah. Alhamdulillah udah kelar, sudah. Oke, sudah kelar. Alhamdulillah. Untuk linknya ada di kartu ujiannya. Ada di kartu ujiannya sudah ada linknya, sudah ada username-nya, sudah ada passwordnya. Oke, mungkin presentasi dari saya sampai sini aja. Jika saya kembalikan ke Pak Hafid untuk pertanyaan, silakan Bapak Hafid diambil kembali. Pak Hafid, halo. Baik, syukron Pak Ferdi atas penjelasannya. Baik, anak-anak semuanya, sebelum Bapak buka sesi pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat ya, yang akan Bapak dan Pak Ferdi jawab nanti. Oke ya, tadi terkait dengan HP, bagi yang merasa handphonenya apa namanya cepat habis baterainya, silahkan bawa kabel atau boleh membawa power bank. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada yang nanya, Pak, nomor ujiannya di mana? Nomor ujiannya ada di kartu, nak. Di kartu kalian itu tersimpan
username dan juga password. Maka harus di print dan dibawa besok ketika ujiannya. Ya, oke, ada gambarnya kelihatan Pak. Oke, satu lagi Pak, WiFi-nya lagi error. Ingat ya, nak. Besok antum semuanya membawa HP-nya plus kuotanya, ya. Jadi di sekolah tidak ada WiFi. Silakan bagi yang HP-nya hanya memakai apa namanya WiFi, silakan boleh bawa modem atau bawa HP satu lagi buat cateringnya. Seperti itu. Oke, baik. Anak-anakku semuanya pada intinya seperti ini, nak. Besok itu yang jaga di ruangan antum itu ada 3 orang, ya. Satu ustadz dan 2 ada dari kakak kelas. Kalau misalnya antum semuanya, kalian semuanya merasa susah atau kendala, silahkan hubungi kakak yang ada di situ, ya. Nanti akan dibantu oleh kakak-kakaknya. Antum kalian mau apa namanya ada masalah aplikasinya ataupun yang lain sebagainya, yang jelas tidak usah khawatir, ya tidak usah khawatir karena ada yang menjaga di situ, ya. Maka jangan malu-malu bertanya ketika ada masalah, jangan diem-diem saja tapi bilang ke yang mengawasinya seperti itu, ya. Pak, saya ketinggalan gimana nih dari awal? Oke, nanti yang ketinggalan akan kami kirimkan atau akan kami share recording Zoom ini, ya. Jadi akan kami upload nanti di YouTube ataupun di Google Drive, silahkan ditonton kembali seperti itu. Pak, ini tadi ada soal yang gambarnya nggak muncul, ya. Kalau misalnya ada soal kok gambarnya nggak muncul, itu tandanya biasanya sinyal, nak. Ya, bukan karena HP-nya, tapi karena sinyal. Caranya dengan apa? Bisa di-refresh seperti itu. Ya. Insya Allah kalau kartu semuanya masuk ya, mau Simpati, mau Indosat di sini karena tempat kalian ujian itu ada di lantai 3 dan lantai 4. Jadi insya Allah aman. Ya. Pak, gimana tadi kalau misalnya ini apa keluar duluan? Apakah jawabannya terkumpul? Nah, jawaban akan otomatis ke submit, ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, wah Pak saya error tadi tapi belum sempat klik submit. Maka nanti otomatis jawaban tersebut akan tersubmit sesuai dengan yang sudah kalian jawab. Seperti yang tadi Pak Ferdi jelaskan, kalau misalnya kalian baru menyelesaikan nomor 80 tapi kok waktunya sudah habis, maka yang tersubmit adalah yang 80 nomor itu. Seperti itu. Ya, oke. Sepertinya sudah. Sekarang silakan Bapak berikan pertanyaan, pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silakan boleh raise hand. Nanti akan Bapak unmute sesuai dengan. Oke, sekali lagi, silakan bagi yang mau bertanya nanti akan Bapak unmute ya satu-satu biar tidak bertumbuk. Kita mulai dari sebentar. Leonardo Andaru, silakan Leonardo Andaru. Bisa di unmute Leonardo Andaru? Oke, ya Bapak, Assalamualaikum Bapak Ya, dari Waalaikumsalam Bun, Ibu. silakan. Ya, saya mau tanya tadi kan saya agak skip kalau misalnya anaknya keluar untuk ke toilet, handphonenya ditinggal, boleh minta Hmm. tolong ke pengawasnya untuk bisa stop dulu, takutnya dia ada sakit perut atau dia agak lama ke toilet, nanti bisa Baik. dibantu untuk stop waktunya ya Pak. Oke, baik. Untuk waktu jika ke toilet waktunya tetap berjalan, bukan begitu Pak Ferdi? Betul, tetap berjalan, Mbak. Ya, jadi aplikasi kita tidak bisa menghentikan waktunya seperti itu, Bun. Jadi Oh baik, bagi yang baik, misalnya ada ini, baik. usahakan jangan lama-lama seperti itu, biar Jangan waktunya lama-lama tidak terbuang cepat ya. seperti Oh itu. baik, 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 baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bun. wabarakatuh. Kemudian ada lagi di sini Bunda Itaf, silakan Bunda Itaf. Silakan di-unmute, Bun. Baik, Ustadz. Ini saya bingung, Ustadz. Jadi di Ya, handphone saya ini eh, munculnya seperti ini, Ustadz. Jadi saya nggak bisa melanjutkan apa-apa. oke. Baik Pak Ini Ferdi, bisa apa yang harus dijelaskan Pak saya Ferdi? lakukan ya, Ustadz? Itu adalah salah satu contoh yang terblokir ya Ibu. Itu mungkin karena mencoba untuk membuka sesuatu atau tadi layarnya tidak sengaja dimiringkan, itu juga jadi penyebab terblokir.
layarnya dimatikan, itu terblokir. Itu Ibu dapat terblokir, saya lihat udah 8 menit, mungkin terblokirnya 10 menit itu ya Bu ya? Di sini tulisannya jumlah pelanggaran sampai 4 kali. Tapi saya nggak tahu ini pelanggaran saya apa Ya, nih Ustadz. mungkinnya pelanggarannya bisa dihitung dari kalau nggak salah. Nah, ini saya juga terblokir nih. Karena miring layar, karena tadi Hmm. layarnya tidak saya matikan gitu loh. Heeh. Ya kan layarnya saya matikan tapi masih di ujian, nah itu terblokir. Kalau sudah terblokir seperti ini, satu-satunya cara adalah ditunggu. Ditunggu aja sampai Hmm. dia sudah tidak terblokir lagi. Jadi kan sayang banget waktunya ya. Sayang banget Iya. waktunya kalau terblokir. Ya, satu-satunya cara cuma ditunggu doang. Heeh. Ditunggu sampai dia sudah tidak terblokir lagi. Tapi Ini tadi Satu lagi, Bun, mohon untuk di ini ya, dimatikan tadi yang layar otomatisnya, jangan di lock aja. Baru layar cek ya, tadi. otomatis. Hmm. Tadi saya pas waktunya sudah selesai nih Ustadz, jadi saya tunggu sampai selesai. Kemudian saya coba keluar nggak bisa. Terus juga mau coba install kembali juga nggak bisa juga muncul seperti ini terus. oh gitu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi Eh, install juga nggak mungkin, bisa. oke, bantu jawab ya Pak Hafid. Ya, Kita ini aplikasinya ini, kalau misalnya ada assertive touch-nya, ya mungkin bawaan, ya saya nggak bisa nyontohin cara matiinnya gimana, karena setiap HP Mm-mm. berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang Infinix, ada yang Samsung, ya assertive touch seperti ini nih, layar mengambang seperti ini, Mm-mm. itu Mm-mm. dimatikan. Mungkin dia membaca layar mengambangnya. Oh, iya, iya, Gitu. iya. Jadi assertive touch-nya ini tolong dimatikan, dia baca layar mengambang sehingga violation terus. Jadi kena pelanggaran terus. Gitu. Iya, pelanggaran terus. Saya jadi Ah, bingung ini akhirnya. karena assertive touch-nya belum dimatikan. Oke, Mm-mm. mungkin Baik, itu saja Pak Hafid ya baik. solusi. Nanti baik. eh, gini, Bun, jika memang pelanggarannya mungkin kan udah khawatir waktunya kebuang ya. Iya. Nah, Ini nanti maksudnya saya nggak bisa terpasang betul. gitu loh, Ustadz. Masalahnya Nanti bisa bingung. seperti yang tadi saya bilang, bisa hubungin ke kakaknya yang jaga di situ biar nanti Hmm. akan dibantu oleh operatornya seperti itu, Bun. Intinya kami Hmm. memudahkan anak-anakku semuanya dalam mengerjakan ini. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir kemudian takut ini keblokir gitu. Iya, baik Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz ya. Ya. Izin menyampaikan Pak Hafid untuk kakaknya itu untuk kita di sini ya. Kita di sini tuh dari tahun ke tahun mau PMB penerimaan murid baru, mau UTS, mau PAS atau ASTS atau ASAT itu semuanya kalau untuk ujian kita menggunakan aplikasi yang sama sehingga anak-anak yang jaga atau kakak-kakaknya sorry kakak-kakaknya yang jaga di ruangan itu udah paham betul sama aplikasinya gitu loh. Jadi karena sudah paham betul, jadi mereka insya Allah bisa memperbaikinya. Begitu Pak Hafid, terima kasih. Izin Ustadz. Ya, Nih Bun. misalnya ya Ustadz ya. Misalnya sampai saya besok nih. Sampai nanti malam dicoba juga nggak bisa terinstal aplikasinya. Apakah saya hadir pagi terus bisa dibantu untuk installnya Ustadz? Boleh, nggak apa-apa, Bun. Nggak apa-apa. Ya, Ya. Silakan baik. Bun. Jadi nanti Baik, besok begitu aja. anak-anakku semuanya besok urutannya adalah pukul 7 ini untuk acara besok itu kalian akan melaksanakan apel pembukaan dulu ya. Jadi baris semuanya di lapangan, ada arahan dari kepala sekolah, baru masuk ke ruang ujiannya masing-masing seperti itu. Baik Ustadz. Ya, syukur Ustadz ya. Ya Bun, sami-sami Bun. Lanjut, Ananda Oke, maaf Ahmad mungkin Faisal. Silakan itu Ahmad ada yang Faisal. tokennya mati. Oh Saya ya, untuk maafkan. yang tokennya mati, nah itu token itu akan ke reset setiap berapa menit, Pak Ferdi? Siap 25 menit. 25 20 menit. menit Jadi sampai 25 kalau menit. udah 25 menit kalian telat, maka nanti akan minta token lagi ke pengawas gitu aja. Faisal Harahap, silakan Faisal Pak, Harahap. Pak, Ya. ini nilai ujian simulasinya dikasih taunya kapan ya? Ah, ujian simulasi tidak akan nggak ada nilai ya. Kamu Nggak ada mau nilai. ngerjain, nah simulasi ini hanya untuk mencoba kamu ngerjain soal aja. Oh, Seperti itu. Jadi kamu mau ngerjain asal pun nggak masalah, nggak akan berpengaruh ke hasil besok. Seperti itu ya, nak ya. Jadi ya baik Pak. ya nggak akan berpengaruh. Jadi kamu mau ngerjain AA semuanya nggak masalah. Karena ini hanya untuk mencoba HP-nya bisa nggak digunakan seperti itu aja. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya Ananda Esan Alvaro Wibisono. Silakan Esan Alvaro. Bentar.
Mungkin saya Ananda Ihsan, sampaikan silakan sedikit. Ananda Ihsan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Ya, silakan Ihsan pertanyaannya. Silakan bertanya dulu. Ya, Esa. Ya, Ihsan silakan Ihsan. Nanti besok kalau bingung masih bisa dibantu gak? Betul. Kalau bingung, ya, besok akan ada kakak-kakak kelas yang menjaga, ya. Membantunya bukan membantu ngasih jawaban, bukan ya, tapi membantu kalau misalnya ada problemnya, bukan memberitahu jawabannya, seperti itu. Misalnya install aplikasi, kamu misalnya ada penalti, nah itu akan dibantu. Tapi kalau jawabannya itu tidak boleh, seperti itu. Ya, San ya, tenang San. Baik. Oke, lanjut. Selanjutnya, Ahmad Syafi. Silakan Ahmad Syafi di unmute Ahmad Syafi. Ya, silakan Syafi. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Bapak, monggo. Ustaz mau tanya, untuk device-nya ini harus device yang berbeda ya antara sekarang simulasi dengan besok ya? Iya Bun, ini Harus sama Pak maksudnya malah. Device yang digunakan. enggak Oh, harus harus sama yang Pak sama malah. malah Pak justru. Maksudnya dua device itu yang satu sedang digunakan Zoom, yang satunya buat besok gitu maksudnya buat Pak. Oh, Dua enggak, device. sekarang kalau seandainya sekarang device ini kita pakai buat simulasi untuk ujian besok bisa tetap bisa ya? Ini Bisa Pak. device-nya lagi dipakai buat Zoom maksudnya atau gimana? Enggak, saya device sekarang sih saya pakai laptop nih. Oh, Maksudnya saya tadi khawatir oh, nggak pakai masalah, handphone, nggak apa-apa. nggak masalah ya? Ya, Oh gitu. Oke, nggak apa-apa baik. Pak. Jadi yang Makasih. hari ini dipakai besok bisa juga dipakai gitu. Soalnya Saya tadi ada beritahu pembahasan itu, device yang dipakai simulasi sekarang besok nggak bisa dipakai lagi gitu. Makanya saya pakai laptop nih dadakan. Maksudnya adalah device yang digunakan buat Zoom ini, misalnya Bapak pakai Zoom gitu ya, maka nggak bisa buat install gitu Pak. Kalau kalau yang apa namanya justru kalau HP yang sekarang dipakai buat simulasi tadi berhasil, ya itu yang bakal Oke. dipakai buat besok seperti itu. Oke. Oh berarti saya coba lagi aja di Betul, handphone ya. di HP betul. Jadi besok pakai HP ya nak ya, pakai HP atau Dengan, tab tadi yang basisnya Android. Oke, lanjut dengan link. pertanyaan berikutnya. Baik, Ananda, makasih. baik, sama-sama Pak. Ananda Dava Ihsan, silakan Ananda Dava Ihsan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, izin tanya, ketika misalnya nanti anak saya mengisi soal, di situ kan ada pilihan ragu-ragu tuh. Betul. Ah, berarti kan kalau pilihan ragu-ragu itu sama-sama saja tidak dikerjakan ya? Iya, betul Pak. Terus berarti kan itu langsung lengkap ke soal berikutnya. Jika nanti masih ada waktu, Ah, apakah bisa diulang ya, soal yang jawabannya ragu-ragu tadi? bisa. Jadi betul sekali Pak. Jadi untuk yang ragu-ragu sebetulnya itu adalah sudah masuk jawabannya, tapi dia belum yakin benar. Dan nanti bisa di cross check. Biasanya warnanya kuning tuh, Hmm, yang apa untuk ragu-ragu. Itu hmm, bisa di cross check. Makanya hmm. di aplikasi kita ini ngerjainnya nggak harus dari awal nggak. Cari yang gampang dulu boleh seperti itu Pak. Intinya ketika anak saya nanti isi ragu-ragu Hmm? ke jika memang waktu masih memungkinkan untuk mengerjakan ulang bisa berarti ya Pak Masih Ustadz ya. bisa, masih bisa Pak, betul. Jadi misalnya Ya. anak-anak semuanya nih eh, udah ngerjain 100 nomor ya gitu ya. Udah ngerjain 100 nomor. Nah, tiba-tiba pengen balik ke soal nomor 3 atau nomor 4 masih bisa. Itu nanti akan ada apa namanya petunjuk angkanya, angka soalnya di situ ada, Pak. Jadi nggak harus submit Oh, ketika waktunya masih panjang nggak masalah. Seperti itu. oke, siap. Yang Oke, ragu-ragu makasih pun Pak masih Ustadz bisa infonya. diulang lagi nanti. Kalau sudah ragu-ragu, pencet udah yakin baru ntar bisa yakin. Seperti itu. Oke, siap. Makasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan, monggo. Ya, Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Ananda wabarakatuh. Muhammad Fakih Saman. Fakih Saman, silakan Fakih Saman. Untuk simulasi kita sampai Ya, pukul Pak 12 Ustadz. malam ya. Ya, untuk simulasi nak, untuk simulasi ini sampai jam berapa Pak tadi? Jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Tokennya? Tokennya nanti boleh, ya untuk tokennya itu dia sih Pak yang agak bingung. Nanti boleh ditanya ke Pak Apit kali ya. Pak Ferdi ya? Boleh.
Boleh nanti kirimin nomor saya aja. Tapi kalau sudah login sekarang udah bisa kerjain, udah gak bisa kerjain lagi kan? Udah nggak bisa ngerjain Ya, lagi. ini Bagi bagi yang yang nggak belum bisa bisa, ya. Tadi misalnya nah, masih ada kendala, kok belum bisa. Nah, tapi kalau sudah bisa sekarang, udah gak bisa kerjain lagi. Seperti itu. Silakan, betul Pak Fit. Ananda, siapa nih? Sabit. Ananda Sabit, silakan Sabit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. izin, saya ayahnya dari Ananda Sabit. Ingin menanyakan terkait buat ujian besok. Ini apakah jawaban terekam seandainya dia ada indikasi keluar gitu? Itu yang Baik. pertama. Yang kedua, mungkin untuk simulasi karena sampai jam 12 malam, ini token bisa di-loss kali. Ya, nanti Jadi tidak dibatasi per 20 menit, 25 menit ya. Walaupun sebenarnya itu kan bisa 1 jam gitu kan, 2 jam. Hanya untuk simulasi aja. Untuk besok pelaksanaan ujian mungkin bisa di-setting per 25 menit. ya, silakan Pak Ferdi bisa Baik, dijawab itu aja. terkait dengan Oke, untuk simulasi mungkin yang malam pertanyaan ini. kedua. Oke, terima kasih Pak Hafid. Untuk mungkin untuk pertanyaan kedua dulu, mungkin nanti token akan saya nonaktifkan. Jadi nanti masuk ujiannya tidak usah menggunakan token. Sorry, masuk simulasinya itu tidak usah menggunakan token yang susulan ya. Yang susulan nanti masuk ujiannya tidak usah menggunakan token. Jadi ngelosnya paling kayak gitu, saya nonaktifkan token. Kalau untuk pertanyaan nomor satu, kalau misalnya ada indikasi keluar, apakah akan terbaca? Jawabannya iya, akan terbaca yang sudah dijawab saja. Misalnya baru dijawab 60, berarti yang terbaca cuma 60 saja, Bapak. Gitu. Cuman pokoknya kalau ada indikasi keluar, terblokir, stop, dia udah nggak bisa ngerjain lagi. Dia hanya bisa ngerjain sampai misalnya baru ngerjain 60, ya udah stop sampai 60 aja ngerjainnya gitu. Cuma nyetop doang, untuk jawabannya bakalan tetap masuk Pak, yang 60 itu. Iya Bapak bagaimana? Belum di unmute? Sudah mungkin saya jawab seperti itu Pak Hafid. Gimana ayah ada dari Sabit? Ya, baik. Jadi dan tadi sudah ya terjawab. Dan soal di random ya, termasuk jawaban juga di random Betul, kan? soal dan jawaban acak. Jadi antara satu sebelahnya dengan sebelahnya yang lain nggak akan sama Ya, soalnya. baik, baik. Kiranya itu. Terima kasih atas Baik, jawabannya. sama-sama. Selanjutnya Ananda Fatir Abid Ryan. Silakan Fatir Abid Ryan. Di unmute nak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ryan. Izin bertanya apakah pengaruh family link ada pengaruh nggak Pak? Gimana ulangi pertanyaannya? Oke, bisa saya jawab ini Apakah ada Pak Hafid? pengaruh kalau masih pakai family link? Oh iya. Oke, kalau selama bisa masuk ujiannya, eh, itu nggak pengaruh family link, tapi kalau ternyata tidak bisa masuk ujiannya, itu berarti pengaruh family link. Jadi kamu simulasiin aja dulu, nak. Siapa namanya? Fatir ya? Fatir sekarang coba disimulasiin. Kalau simulasi hari ini lancar, berarti HP-mu tidak terpengaruh tidak terpengaruh oleh family link, nggak masalah, aman-aman aja. Tapi ada HP yang terpengaruh family link. Jadi kalau misalnya ada yang terpengaruh family link, hari ini nggak bisa simulasi, baru family linknya dicabut dulu, gitu. Gitu aja Pak Hafid, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Oke. Ustadz. Selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Sudah Pak Ananda Hafid? Ozil Faras Habibi. Silakan Ozil. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ozil. Silakan Ozil, mau ditanya?
Kalau misalnya soalnya kagak ada gambarnya terus di refresh tetap tidak ada, bagaimana Pak? Silahkan nanti tanya ke pengawasnya ya, Nak ya. Oke Soal Pak. yang soalnya itu semuanya udah ada gambarnya. Jadi yang membutuhkan gambar emang sudah ada gambarnya. Kalau nggak muncul di HP kamu, satu berarti karena sinyal, ya itu pasti. Yang kedua, coba refresh. Kalau misalnya nggak refresh kok belum muncul juga, kamu tanya ke pengawasnya. Pak, soal nomor ini belum ada gambarnya, gambar apa ya? Nanti panitia akan memberikan soalnya seperti itu. Oke, Azil? Siapa tahu memang soalnya nggak ada gambar gitu kan Pak ya. Ya. Oke, Zil, siap? Siap Pak. Oke, sip. Makasih Selanjutnya, Pak. ya, Abid Abdulyapi. Silakan, Abid Abdulyapi. Silakan, Abid. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana jikalau saat ujian nanti di sini saya memakai handphone orang tua saya. Hmm. Jikalau nanti saat ujian ada yang menelpon itu bagaimana ya Pak? Apakah aplikasinya langsung keluar sendiri? Pak Ferdi, monggo. Oke. Sebenarnya tergantung jenis teleponnya ya. Kalau telepon WhatsApp, pokoknya kalau telepon online tuh kayak WhatsApp, kayak Messenger dari Facebook, itu Cuma nggak, keter insya doang Allah Pak. nggak masuk ke aplikasinya. Tapi kalau misalnya teleponnya telepon apa ya, seluler itu ya Pak ya? Ya, telepon kartu biasa gitu. Iya, telepon kartu biasa. Nah itu dia, itu yang akan mengganggu ujian kamu. Jadi Ya, semoga aja insya Allah besok nggak ada telepon seluler. Tapi kalau untuk telepon WA, Messenger itu otomatis keblokir itu, nggak bakal muncul. otomatis terblokir sama ininya. Apa namanya? Bukan ujian kamu yang terblokir ya, Ini maksudnya yang keblokir. teleponnya yang terblokir. Itu. Ya, jadi aman. Teleponnya yang terblokir Ini gitu. tagihnya Oke? aplikasi ini. Oke Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya, Ananda Fajar Rajabi Al-Haromaini. Silakan Fajar. Fajar, silakan Fajar. Belum dipanggil. Silakan di-unmute Fajar, di-unmute. Oke, silakan. Halo. Halo, kalau kirim WhatsApp dari paling atas, Bentar, apa aja yang bilang. Assalamualaikum Pak, mohon izin. Ini mau bertanya. Ini kalau tadi keluarnya bagaimana Pak? Kan tadi saya keluarnya tuh karena habis waktu tuh Pak. Ceritanya kan begini. Tadi saya keluarnya habis waktu tuh mencet apa ya Pak? Kalau habis Mau waktu itu sama aja sebenarnya. Tinggal di logout aja di atas ya. Ini kelihatan ya di atas. Tinggal di logout aja itu yang ada Fahri Rajabi Al-Haromaini itu dipencet aja logoutnya. Ya. Terus habis itu baru Yang di ini exit. Iya betul. Baru di exit. Kalau misal sebelum selesai kalau sebelum waktunya habis tuh mau selesai itu Pak, mencet yang mana tuh Pak? Yang di tombol mana? Kalau waktu ujian habis itu dipencet aja soal terakhir ya. Dipencet aja soal terakhir terus tinggal di next aja. Nanti baru keluar notifikasi. Apakah Anda ingin mengakhiri ujian ini gitu. Itu ya. Otomatis berarti ya Pak ya. Iya, soal terakhir. Betul. Ya, Oke Pak kasih Hafid. ya, Pak. Oke. Kita batasin nanti sampai jam 3 ya, Bapak Ibu ya. Nyelesain ini Bapak terakhir Hafid. Baga. Fatia Farhana, silakan. Ananda Fatia Farhana. Silakan di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, tadi kan saya mau coba simulasi ya dari handphone, tapi kok seperti ini mulu ya tulisannya gagal autentikasi mulu. Coba. Itu Kami kenapa? Tapi stop dulu. Bentar. ketika saya coba di laptop itu bisa masuk Ustaz. Coba Bun diulangi Bun, dilihatin ke layarnya Bun. Kalau di handphone seperti ini Ustaz, gagal autentikasi mulu. Tapi Apa tadi tadi? pas Coba begitu buka di laptop, dia bisa Ustaz. Coba oke dan tutup Bu, maaf. Ini login. Itu kayaknya harus reset login deh. Nah itu bisa tuh yang kanan. Iya bisa, tapi begitu kita melogin, dia gagal autentikasi mulu Oh Ustaz. iya, karena itu
Udah login. Login di HP satu lagi itu harus reset login masih ada dia? Yap, betul. Ya, Jadi itu aman Bun nggak itu boleh bisa. dua Jadi pakai HP login yang tadi aja berbarengan bisa gitu. tuh. Hanya bisa dibuka satu bawah ya. Jadi nggak bisa dua-duanya login ya Bunda. Mohon maaf. Jadi kalau itu nanti harus dibuka dari operatornya. Namanya reset login seperti itu. Reset login. Kan saya belum bisa, Ustadz. Bukan maksudnya dari apa namanya? Dari operatornya nanti akan reset login gitu Bun. Dari Oke. adminnya. Itu karena Bunda tadi sudah mencoba login di satu HP, satu lagi di situ. Coba Bapak di reset deh Pak. Oke, Atas namanya nama siapa? siapa? Fatia Farhana. Mohon maaf Pak, itu aneh berapa ya di belakang nomor belakangnya tes Nomor ujian PBMTI belakangnya berapa Bun? 2026. 178. 178. 178, Ustadz. Bentar Bun. Sebentar ya Bun. Ya Ustadz, ditunggu. Ya.